Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyati ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' thumma ila arwahi sahibat al-kitab Al-Imam Al-Ghazali wa sahib al-Radif Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Alawi khususan ila arwah Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Harushi jami' masyayikhina wa muallimina wa walidina wa walidikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu arda qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi bidarin amin. Naqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah majelis Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini dan dalam balutan rahmat, ridha, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua kembali dapat duduk di majelis ini sama-sama. Nggak ada niat yang lain, tujuannya adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah ittiba, mengikuti dengan Rasulullah SAW, berdakwah satu dengan yang lainnya, bersilaturahim antara kaum muslimin, dan insyaallah perkumpulan kita ini menjadikan Rasulullah panutan kita, bangga, senyum, dan mengakui kita sebagai umatnya di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dari ulun kepada bubuhan pihak masing-masing yang mungkin sebulan kita lihat lebih lah. Mudah-mudahan biar diberikan sehat walafiat oleh Allah, khususnya pada pimpinan kita, Bunda Haja Marga, kita doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur panjang oleh Allah, dan Kang Sidin kita dikumpul saja. Mudah-mudahan kita di surga juga dikumpulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Nah, kemarin ulun alhamdulillah berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji berkat Sidin. Nah, doakan mudah-mudahan ulun dapat haji yang mabrur, dan ulun juga di sana ingat mengatakan bahwa siapapun yang pernah mendengarkan ulun berpandir jangan hadir di majelis, apalagi kemudian hadir di majelis. Ulun mendoakan segala taat kepada bubuhan pihak. Mudah-mudahan yang belum sempat dipanggil untuk bisa beribadah kepada Allah di sana segera dipanggil oleh Allah, dan mudah-mudahan pun yang tidak dipanggil juga mendapatkan pahala yang Allah berikan dan keberkahan yang Allah berikan ketika kita hadir di majelis istiqomah ini. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Muharram ya Allah. Berarti 1 tahun yang telah lalu, ketika itu umur kita sudah berkurang. Bukan umurnya yang kita khawatirkan dengan berkurangnya, akan tetapi perlu kita melihat bagaimana tahun kemarin kualitas amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat kualitas amal kita itu dengan kewajibannya yang tidak ketinggalan,
sholat 5 waktu gak ketinggalan, puasa yang wajib gak ketinggalan, zakat yang harusnya ditunaikan, berbakti kepada orang tua dilaksanakan. Begitu juga menghadiri pengajian-pengajian, entah itu pengajian yang wajib bagi diri kita seperti ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, begitu juga ilmu yang berhubungan dengan keseharian kita tentang apa saja yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, apabila kita sudah menunaikan itu hadirin hadirat, maka tingkatkan. Ya, maka tingkatkan. Sholat 5 waktu lebih baik subuh, isya, maghrib, asar, apalagi zuhur, ada ketinggalan. Berarti kita harus meningkatkan. Bagaimana kita mengerjakan sholat itu di awal waktu? Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat itu dengan hati yang benar-benar khusyuk? Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat itu dengan bacaan yang benar-benar fasih? Kadang ada aja gue sepaling orang itu sembahyang aja, cuma bacaan asal-asalan. Disuruh belajar, cukup aja padahal masih belajar, tapi mengelak. Oh, belum belajar lagi sudah belajar. Kadang ada istilah kata mau belajar kepada nih, cuma semangatnya aja ya kurang. Nih, adapun para dai, adapun para ustaz, sering kita ingatkan. Bahkan Rasulullah SAW pun tugasnya adalah mubalik. Mereka hanya menyampaikan. Hidayah itu datang dari Allah murni. Akan tetapi hidayah itu perlu dijemput. Kurang bagi buai. Apa itu yang dibagi? Apa namanya? Gas. Berbagi gas supaya kadang-kadang ada nomornya. Sudah dapat nomornya, boy. Cuma ada aku datang kira-kira mau orang antar ke rumah. Manusia itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita hidayah, cuma kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahlah kita kisahkan tentang tukang gunting, tukang cukur kemarin. Kenapa dia tukang gunting berdebat lawan orang yang diguntingnya rambut? Dia tukang gunting, aku ada percaya Allah Ta'ala itu ada. Kenapa jadi kamu pada percaya jangan digunting rambut tadi? Karena aku jadinya berharap berdoa. Artinya jika Allah Ta'ala itu ada, karena mungkin dia membiarkan aku kayak ini hidup. Jadi jangan digunting rambut tadi ada, Allah Ta'ala itu ada. Mana buktinya jadinya kalau Allah Ta'ala itu ada? Nah sama kadang kita bila jangan pindah saya pindah ngalih benar sudah dicari, lalu mengeluh kesah di hati ini. Kenapa? Karena batin kita ini kadang kurang lagi kita ini mendapatkan hati yang benar-benar tebal seperti Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Kadang naik rasa percaya kita sama Allah, kadang turun rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadi orang yang digunting tadi, coba kamu lihat itu di depan toko ikan itu ada orang gila duduk, rambutnya mulai panjang tidak terurus. Rambutnya panjang tidak terurus, kotor orang gila tadi. Lalu jangan ulang digunting tadi. Kalau ikan ada percaya sama Allah Subhanahu wa taala itu ada. Aku pun tidak percaya kalau tukang cukur itu ada. Lalu jangan tukang gunting tadi kenapa ikan pada percaya maka aku namun gunting ikan deh. Jadinya kalau benar tukang cukur itu ada mungkin ada orang gila itu rambutnya acak-acak dia tuh. Lalu apa jawaban tukang gunting itu? Nah, tukang gunting tadi. Salahnya ini ada bapak Arab lawan apa? Dia kayaknya bapak Arab.
aku guntingkan. Jadi jangan nanti gunting benar Pak. Ujar Allah Taala sama. Ingkam nak kalau bawa para kawan aku, paham? Kalau ingkam mau ke para kawan aku, semuanya. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi. Iyalah. Allah yang Maha mencukupi itu. Karena dari yang lain, ya. Kalau pian merasa ada orang yang mencukupi diri pian, enggak ada orang yang bisa mencukupi. Semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita yang dari Allah. Ya? Rizki kita murni yang ngasih Allah. Walaupun jalannya lewat A, B, C, D dan yang lain-lain. Ada orang yang tanpa disangka-sangka. Subhanallah. Ulun semalam gue berangkat haji, subhanallah. Pas di Mina, di tenda gue. Tengah malam ulun bangun mungkin jam 2 malam. Karena di tenda Mina tuh kedinginan, ulun bersambut kuring dalam tenda itu dingin banget. Akhirnya keluar bercarian apa? Karena kalau diminum ada di sana minuman kopi ada, teh ada, lengkap. Cuma hati ini gue kepengen minum kopi kapal api. Rancak tuh minum kopi kapal api minum tadi. Berarti kan ada hati ini keluar jamaah berdua. Napa bedanya? Ulun kepengen minum kopi. Bebuhannya dia kan ada juga. Mikirkan deh. Ulun lah kan kebetnya. Jurang kan aku ini kan melihat kopi ini bina ada kepengen lain ini kepengen ini kapal api. Subhanallah. Udah ya, bukan ngolah kopi kan minuman pembuatnya lu tuh kan udah cuma dasar kepengen kapal api tadi. Sekalinya gue ada pembinian lewat gue membawa wadah kopi gue sini naga bawadah tadi bawadah ada 6 saset bawadah mungkinnya mulai Indonesia dibuatinya sudah kopi itu bawadah tadi. Sekalinya gue datang bawadah banyu tadi siapa hendak kopi kapal api aja. Coba bayangkan. Awalnya kita menyangka, mun kita di sini gue hendak kopi kapal api, kalau masih muka ke warung, mun di sana kawan mencari tengah malam pulang bangun, Allah kurang sekarang kenal kita, kita kenal. Jadi jalan pembuahannya menyahuti kapal api kayak itu kok, ya ingin Habib kepengen kapal api pulang mulahkan jadinya. Ya apalagi Allah memberi rezeki kita. Ini lain kisah ulun sama rezeki lain. Artinya kita nih hendak rezeki kadang tanpa kita meminta Allah kasih sama kita. Allah. Ada orang kawin, gue rangka sayang, cinta, mencintai, gue sayang. Ada diberi Allah Taala rezeki berpuluh-puluh tahun kawin kan anak. Allah banyak mereka itu. Lu hajar kawanin gue Roma Irama kalinya kawin gue si anak. Lalu tak ingat lagu yang bisa ani lagu yang apa nang kada anak kan 10 tahun itu. Oh, kayak ajar ulun subhanallah. Artinya orang memberi nikmat Allah subhanahu dan mencukupi itu Allah. Maka dari itu semuanya kita lihat ketika kita mau datang sama Allah Subhanahu wa taala, pernah ada orang yang kecewa. Cuma kalau kiblatnya dunia, nah ini yang bahaya. Makanya Imam Ghazali mengatakan sangat banyak orang yang jatuh pada perkara haram di dalam kitabnya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menerangkan dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Mu'awanah. Di antara banyaknya orang yang jatuh kepada perkara haram karena orang tersebut gemar, senang, terpesona, bangga dengan dunia. Nah itu yang memperbanyak mereka itu jatuh kepada perkara yang haram. Melihat bahwa orang kepingin padahal kada sanggup. Yang mana sih itu jadi anggota DPR ya. Gaji sekian tiap bulan, hendak berjalan ke sana kemari nyaman, hendak umroh kawat harus berjalannya.
Imbah itu lagi orang kampung ini bila sidin nambah partir karena sidin anggota DPR tadi hai. Nah, dasar bayi hati ingat lawan wintan rasanya apa punya ada ganjar berisian tanah warisan banyak barang mau jual bisa kawan gua jadi anggota DPR jual baik anak balik karena terpesona lawan dunia tadi anak dijual juga sekalinya apa nah aslinya tadi lawan orang tuh kada bisa tegur sapa karena hendak jadi anggota DPR lalu mulai senyum-senyum gue nah kada bisa turun ke majelis lalu turun ke majelis bagus aja bagus sekalinya dilihatnya sekalinya jadinya menang sekedar tegur sapa aja sekedar turun ke majelis aja kada kau menang juga ujar tim suksesnya biar kada kau menang juga turun ke majelis aja mohon kada dagingnya juga ya lah akhirnya tenang jadinya mulut sudah menjual tanah kuitan warisan tadi sudah jadi dirinya siapa nama cucuk aku kena ubahari sekian Allah ya. Menang lah berdua menang gue 10 kalah kalau itu ya. Lalu sakit hati ada nama nagih gue Tuhan Allah lu mesti kawan gue inya sudah mau makan sudah pilih simpulan ini nah urangnya amanah gini dijuluki ya sekalinya kalah gue ditagihnya makas malamnya subhanallah ada yang menang gue cuma menang habis berapa tadi 300 juta paksa memulihkan modal tanda tangan sini ambil sana lalu jatuh kepada perkara haram. Cuma kata Imam Al-Ghazali kalau orang itu makan seadanya apa yang ada di hadapannya makan berpakaian seadanya ujar Imam Ghazali enggak melihat pakaian orang lain yang penting layak untuk dipakai di semua tempatnya maka orang itu sangat minim untuk jatuh kepada perkara haram. Nah gara-gara kebanyakan pilihan ini nah makanan gue lalu bisa jatuh kepada haram. Nih apa model makanannya cobain. Model baju itu juga bagusnya sudah pakaian Sayyidah Fatimah, pakaian daripada Sayyidah Khadijah, pakaian muslimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena silau melihat bagusnya itu selawar pakai itulah aja. Lalu anak-anak ingin nang lalakian pulang mulai melihat di TV artis penyanyi jadi idola. Bersalawar mulai biling tuhutnya itu berabit ada akun orang Inggris itu penyanyi dasar mulai dongkar salawat rapih orang kita hendak belum nongkar lepes tadi sudah mampir sayang jual mengarah bupati tadi lalu jatuh kepada perkara duduk di Hadramut dia orang-orang tua ibu-ibu mereka dulu mengajarkan anaknya sebagaimana pakaian Rasulullah pakaian yang dipakai dulu putih karena Rasulullah paling senang pakai gamis warnanya putih itu baru pakaian yang disenangi oleh Rasulullah kalau perempuan adalah yang disunahkan pakaiannya hitam. Seorang ibu ini mendidik anaknya mulai dari kecil diajarkan bagaimana sholat, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana tutur kata Nabi, bagaimana cara ibadah Nabi, bagaimana wiridnya Nabi diajarkan sama anaknya. Karena ingin memirip-mirip anak-anak, mencontohkan anak dengan Rasulullah. Sehingga anak ini bila ibu ini bila melihat anak itu bergamis putih sudah senang banget. Jangan ibu, masya Allah, mudah-mudahan anakku disini namanya Rasulullah.
Sekalinya anak buah masuk dewasa, sudah masuk remajanya, keluar dari rumah, sudah berpenghasilan, sudah punya uang, pulang keluar dari rumah, buliknya saat itu sudah ada orang berjual gamis bermodel. Waktu itu ada gamis yang warnanya kayak ini abu-abu, ada biru, ada habang, ada macam-macam warna sudah. Lalu anak tadi itu melihat bagus deh baju ini, karena putih aja toh. Pengen dia nukar anak tadi dipakainya langsung boleh. Gamis yang warna biru. Buling ke rumah bertamu lawan kuitan bersalaman. Nah aslinya kuitan melihat gamis putih himo, melihat anak masuk gamisnya warnanya biru, ditinggal banyak mata. Jadi jangan kenapa biar lu di gamis sebelumnya hanya bagus menutup aurat dua sahabat dua gamis menuju baju Rasulullah SAW. Ujar ibunya lain pakaiannya anaknya, dan aku tahu-tahu bujur aja warna bajunya wah ini biru, nang aku takutan akan imbah baju ini rambutnya karena biru. Nah itu jarwitannya. Imbah rambut ikam nang biru, hati ikam pulang nang biru, awak ikam pulang biru-biru. Nah itu rambut takutan akan itu. Itulah pendidikan orang-orang saleh kepada anak. Sedikit saja dia melihat anaknya berubah dari jalan tariqah yang benar, maka mereka khawatir kepada anak mereka. Jadi berawal duduk-duduk aja kan umpat jauh minum ya. Duduk-duduk aja lumpuhan. Awal empat duduk itu lalu kena merasai. Kenapa jadi terasai? Ada datang waktunya kita ini berubah-ubah hati. Karena hati itu sebentar baik, sebentar jelek, berubah terus. Makanya Rasulullah dalam doanya apa mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Kita tetapkan hati ini taat Allah dalam agama Allah. Hati ini berubah-ubah. Akhirnya naudzubillah jadi pecandu. Suruh orang rasai, makan aja. Dimakan juga sekalinya seminggu ada sadar aja bahan-bahan dimana di Sampang Liho nang mati ada juga antara apa bakumpul-kumpul obat merasai akhirnya jatuh kepada perkara yang haram. Jadi perkara yang haram ini jatuhnya kata Ibnu Haddad karena apa? Karena orang tadi itu gemerlap pertama dengan perkara duniawi. Yang kedua, dia tadi itu tertipu dengan makanan dan pakaiannya. Kepada gaul kepada misal ini jadinya duit tak ada. Lalu menukar juga, lalu mabuk, lalu pada sadar diri habis ya beratus juta tuh. Habis saja beratus juta kesan apa? Kesan mabuk tadi. Ujian orang ngabisin duit. Kada sedikit gue orang nang beisian duit anaknya jadi pencandu narkoba. Ada nang serumahan gue lagi bini lo anak kapocak narkoba. Nauzubillah min. Karena duit tadi. Cuma ujian itu ternyata gue jangan merasa jadi Bang Ghazali merasa selamat kada bisi duit. Karena di sini belum tentu jaga-jaga dua kita. Lalu kamu merasa kena duit mau amat aja. Bahasanya mau disuruh nukar apa namanya bubung nang haram tadi itu mau sampai puluhan juta kan ada tukar. Aku duitnya kadang ada dua. Merasa amat belum tentu boleh. Wah ini obat batuk aja kan 3.000 sekaping cuma 3 kaping sekali makan 10.000 aja boy. Mabuk dua. Nauzubillah min dalik. Nah, makanya dari hadirin wal hadirat, kita ini alhamdulillah bersyukur sama Allah, dipilih sama Allah. Artinya biar dia nama Allah harus istiqomah hadir di majelis 5 langkah ini dipilihan dari Allah. Syukuri wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ungkapkan rasa syukur biar itu kalau bisa biar kisahkan
Ikan Masya Allah kami ini nah di majelis ini kurangnya nak ini kami membaca ratib, kami membaca amalan ini supaya yang lain juga gemar untuk hadir di majelis. Maka pahalanya karena bila kita hadir majelis membawain yang lain dua dapat dia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu pertama, jaga diri kita daripada perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk bulan Muharram, maka kita introspeksi diri kita. Kalau ada perkara yang sudah kita kerjakan daripada tingkat yang wajib, begitu juga dengan sunnahnya, yuk kita tingkatkan lagi. Kalau misalkan selama tahun kemarin kita pernah melakukan perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara maksiat, maka segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Muharram ini adalah bulan yang diagungkan oleh Allah dan dilipat gandakan pahala orang yang mengerjakan kebaikan dan dilipat gandakan juga oleh Allah daripada segala dosa yang pernah dia kerjakan. Maka ketika kita masuk bulan Muharram ini, ulama mengajarkan sore sebelum maghrib disuruh kita membaca doa akhir tahun. Apa inti doa akhir tahun tadi? Mengingat-ingat apa pernah kita gawe kesalahan lawan Allah. Dalam isi doanya apa? Ya Allah, aku ini pernah melakukan dosa, aku selalu lalai kepadamu, aku meninggalkan kewajiban kepadamu, aku bermaksiat kepadamu, bahkan maksiat itu aku lupa sudah yang mana ya Allah. Tapi Engkau tidak pernah lupa ya Allah. Maka minta lawan Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar ditingkatkan taat kita yang pernah kita kerjakan selama 1 tahun yang kemarin. Bersama ketika kita masuk awal tahun setelah maghrib membaca doa dengan harapan kita dijaga dari musuh-musuhnya Allah. Dari syaitan selama 1 tahun dijaga. Mudah-mudahan syaitan kita tapi banyak menggoda lawan kita. Mudah-mudahan dunia tidak selalu gemar dalam hati kita dan akhirat selalu ada di atas segala-galanya. Dan banyak kita mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bulan Muharram perbanyaklah istighfar kepada Allah. Ya, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang dia tadi itu mengerjakan satu dosa dan tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan diberi titik di dalam hatinya dengan titik hitam. Dan titik hitam ini kayak penyakit menular yang akan menyebar. Jadi kalau orang sakit itu kada diobati, luka kada diobati, maka lukanya akan membesar. Dosa diandak di hati kayak itu juga. Dosa yang pernah kita gawi nih kan dan ditobati bandak di hati menyebar nantinya dan akan menyebabkan hati orang itu gelap gulita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keras hati itu susah lalu diberi nasihat susah karena sebelum kepala nasihat itu datang hati dulu yang terima. Kalau hatinya cocok, makanya kadang sekali ada orang guru kita pilih, pengajian pilih, akhirnya apa? Nah, kurang cocok hatinya. Jadi sebelum dia mendengarkan ini masuk dalam otaknya, hatinya dulu menjadi bahagia. Maka dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, Imam Ali, undur maqala wala tandur man qala. Belajar kita itu melihat isi pembicaraan orang, jangan melihat siapa yang mengeluarkan atau mengucapkan kalimat tersebut. Siapapun yang mengajarkan kebaikan sama kita atau itu ada manfaatnya, walaupun dari orang kafir sekalipun, kalau itu ada manfaat bagi kita, ambil ilmunya. Ya, jangan peduli kita dari mana datangnya. Nah, kecuali memang perkataan itu menjerumuskan kita kepada dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi perbanyak kita istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di bulan Muharram perbanyak minta sama Allah. Perbanyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Nih, coba-coba mulai sekarang bangun, tak malam bangun. Berapa bangun sembahyang tahajud. Coba Pak kita ngerancak minta lawan orang, rancak minta tolongi lawan orang, mengetok pintu rumah orang. Adalah makhluk kira-kira yang kada minta pertolongan lawan manusia yang lain? Tidak ada. Yang bini minta lawan nang laki minta lawan nang bini, nang anak minta lawan kita. Yang murid minta lawan guru, yang guru minta kepada orang yang kaya untuk membantu dakwahnya, misalkan yang lainnya. Semua orang saling membantu. Coba Bang, saat itu kita bangun tengah malam, kita minta lawan Allah tanpa perantaraan. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku berdiri di hadapan mihrab menghadap kepadamu ya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta keselamatan dunia sampai akhirat. Enggak ada modalnya yang lain. Kita enggak punya modal yang lain. Senjata kita hanya doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui doa kita itu pasti diijabah oleh Allah. Jangan pernah dalam hati kita mulai ada rasa aku berdoa karena dikabulkan oleh Tuhan. Itu yang menjadi penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita minta doa. Panjatkan apa saja munajat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Setahunan kita minta ya Allah, setahunan ini dulu minta mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak doa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di bulan Muharram perbanyak apa Bu? Perbanyak apa? Puasa sunnah. Rasulullah paling banyak puasa sunnahnya ada di bulan Muharram selain daripada bulan Ramadan yang diwajibkan oleh Allah. Khususnya nanti di tanggal 9 dan tanggal 10, Yom Tasu'a dan Yom Asyura. Nah itu. Karena luar biasa ketika Rasulullah jalan, Rasulullah melihat orang Yahudi yang sedang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Diceritakan. Sehingga Rasulullah bertanya sama orang Yahudi, sebab apa kalian berpuasa? Kata mereka, kami berpuasa di tanggal 10 Muharram karena Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bisa membelah lautan itu pada tanggal 10 Muharram. Ujar Nabi, kalau itu sebabnya kalian berpuasa, maka kami lebih layak dengan berpuasa karena mengagungkan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah tanggal 10 Muharram itu berpuasa. Cuma ikhtilaf Yahud supaya berbeda dengan Yahudi, maka Rasulullah menganjurkan puasa mulai tanggal 9. Kalau tanggal 10-nya boleh aja sunnah aja. Cuma kalau benar-benar mau ikuti Rasulullah mulai tanggal 9 lawan tanggal 10. Amalannya apa Bu? Yang paling afdol di tanggal 9 tanggal 10 menyantuni anak ya. Bapak enak karena kawan berapa ulun memang kebanyakan anak yatimnya kan ada sanggup. Bu, nang dihiga-higa rumah pian na cari anak yatim. Cuma nang balik-balik menang sudah 70 tahun dia tipes Ustaz. Nang yatim ini Bu. Subhanallah. Cari nang bujur-bujur kasihan kepada abahnya. Nang babaya ada sekolahnya babaya kawa, nang keuangannya babaya kawa. Bahagia barang aja bahagia apakah? Buai, nah orang bahari itu lidam bala nilainya hendak menolak bala musibah yang ada di dalam awaknya, inya bersedekah.
bersedekah lawan orang yang yatim, bersedekah lawan janda yang kada mampu. Rasulullah mengatakan, ana wa kafirul yatim kahatin fil jannah, kata Rasulullah. Aku kena lawan orang nang baik, lawan anak yatim kena dalam surga aja Rasulullah. Anak. Jangan Rasulullah anak ini mana? Membuat mental nenek. Ya Rasulullah, nah artinya parah banar. Rasulullah itu karena yatim, Rasulullah itu adalah orang yang yatim. Bahkan waktu itu pernah ada datang seorang Habib di sini, Habib Basim Al-Attas, ingat tapi Sidin pernah menyampaikan kebanyakan orang mulia itu jar beliau terlahir dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i yatim, Imam Ghazali kita baca yatim. Bahkan Syekh Arsyad Al-Banjari yatim. Jadi orang-orang yang mulia itu. Jadi kalau kalian bisa memuliakan orang-orang yatim tadi, khususnya di bulan Muharram tanggal 10 Muharram. Nanti geger rumah tadi siapakah ada anak yatim dari ini kenapa kalian sebut memberi? Insyaallah ia juga akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik lagi. Berpuasa menyantuni anak yatim. Tanggal 9 sebelum Muharram banyak kejadiannya luar biasa. Di antaranya Nabi Adam diterima taubat oleh Allah turun ke dunia tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh apinya Namrud kedinginan tanggal 10 Muharram. Allah. Jadi luar biasa. Jadi jangan sia-siakan di bulan haram ini, khususnya di bulan Muharram, untuk banyak-banyak taat kepada Allah, tinggalkan maksiat. Di bulan yang lain kita meninggalkan maksiat, lebih-lebih lagi ada di bulan Muharram. Jadi kemudian kalau bisa puasa dan menyantuni anak yatim atau orang-orang yang tidak mampu. Itu ada di bulan Muharram. Nah, mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat oleh Allah. Kawal kita semuanya mengamalkan apa-apa yang ada di bulan Muharram. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesalahan kita selama 1 tahun yang lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bertobat. Astaghfirullah. Rabbana ya astaghfirullah. Ampuni dosa kesalahan keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik. Ya Allah, jagalah rezeki kami, berikan kami rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Ya Allah, jauhkanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami daripada mengkonsumsi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, perkuatkanlah kami untuk selalu istiqamah, untuk hadir di majlis dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, sembuhkanlah segala penyakit yang ada di dalam tubuh kami, zahir dan batin ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berilah umur yang panjang kepada kami ya Allah. Berilah umur yang panjang kepada orang tua kami ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Balas segala kebaikan yang pernah mereka lakukan kepada kami ya Allah. Mungkin orang tua kami pernah meninggalkan kewajiban karena sebab menafkahi kami ya Allah. Ampuni segala kesalahannya ya Allah. Beri rahmat mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami yang punya hajat, mudah-mudahan Kau kabulkan hajat kami ya Allah.
hajat dunia, hajat akhirat. Ya Allah, berilah kami keberkahan hidup di dunia. Ya Allah, matikanlah kami nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kami cinta sama Nabi-Mu Nabi Muhammad. Kami rindu dengan Nabi-Mu Nabi Muhammad. Kami selalu ingin berjumpa dengan Nabi-Mu Muhammad. Izinkan kami ya Allah bisa bermimpi, bisa berjumpa kepada Nabi Muhammad sebelum datangnya akhirat. Dan ya Allah ya Rahman ya Rahim, andai kata kami di tahun ini meninggalkan dunia ini ya Allah, izinkanlah kami untuk bisa berjumpa dengan Nabi-Mu di sakaratul maut. Dan mudah-mudahan kami semua yang hadir, begitu juga dengan keluarga kami, kembali nanti Kau kumpulkan bersama Nabi-Mu di dalam surga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbana astaghfirullah mudah-mudahan semuanya apa yang kita sampaikan dan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.